persiapan untuk operasi jam sekian gitu kan. Kemarin aku operasinya itu sekitaran jam. Oke, hari ini aku mau buat video dadakan aja ya, karena mumpung kepikiran nanti kalau nanti takutnya lupa. Ini alhamdulillah aku kebetulan habis selesai operasi lutut. Bagiannya di bagian lateral meniskusnya, jadi dekatnya ACL. Jadi cedera di ligamennya. Ini video ini aku khususkan untuk teman-teman yang mungkin di luar sana masih berjuang tentang rasa sakitnya, mengeluhkan tentang di bagian lututnya. Mungkin ada yang, mohon maaf, ada yang lututnya sobek, atau ada yang ACL-nya putus, atau PCL-nya, atau sama kayak aku yang di lateral meniskusnya. Aku mau mengatakan kepada kalian, intinya semangat terus sih, karena yang kita rasain ketika kita kena cedera lutut, cedera ACL ligamen kayak gini, menurut aku bukan sakitnya. Kalau aku sendiri ya, ini disclaimer aku dulu garis bawahi, yang kita rasakan itu bukan takut di rasa sakitnya sih, tapi lebih tepatnya di mental. Karena yang semulanya kalau kita suka jogging, suka olahraga, suka aktivitas di luar yang sering keluar keringat gitu, tahu-tahu kita cuma bisa ngelihat teman-teman kita olahraga, cuma kita bisa mandangin, nggak bisa, sebenarnya pengen gerak tapi nggak bisa ngerjain karena kondisi terhalang karena keadaan kita gitu ya. Aku cuma bisa mengatakan untuk kalian semangat terus, apalagi yang kalian yang sedang berjuang ke tahap kontrol, fisioterapi, mau operasi dan proses penyembuhan. Kalian hebat banget sih menurut aku apresiasi. Karena menurut aku, disclaimer lagi, mohon maaf kalau ada yang salah, karena rata-rata di luar sana itu teman-teman atau keluarga kita sendiri, orang sekitar kita tuh belum tahu istilah ACL, terus ligamen, tendon itu belum tahu. Karena taunya mereka itu ya ototnya terkilir atau bengkak atau salah jatuhan aja. Tapi istilah-istilah ACL kayak gitu tuh emang mereka belum tahu. Terus saran aku untuk teman-teman yang masih takut kalau pas di MCO-nya dicek kakinya ternyata ada yang sobek atau ada yang goyang kakinya, kalian mungkin responnya pertama kali pasti mental kalian akan kena. Itu sama yang aku rasain dulu. Jadi pertama diterima dulu, terus yang kedua itu langsung, yang pertama itu terima dulu. Kita down boleh, tapi nggak boleh berlarut-larut, kita harus bangkit dulu. Terus yang kedua, kita harus ada semangat untuk sembuh. Maksudnya ya kita harus menghadapi itu, ya mau nggak mau kita harus menghadapi itu. Karena ya apalagi kita yang masih muda, yang umurnya masih muda banget, banyak aktivitas. Kayak aku mungkin suka futsal, suka olahraga, suka jogging gitu ya. Pasti kalau tahu-tahu kita pasif, nggak bisa lari, nggak bisa naik turun tangga, itu kayak eman gitu loh. Makanya saran aku untuk teman-teman yang sama kayak kita mengalami perasaan senasib yang sama, saran aku diterima dulu, langsung kita check up ke rumah sakit. Nanti rumah sakit akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau disuruh rujuk ke sana, atau mamanya yang di daerah Jawa Timur, kayak mau dirujuk ke Madiun atau dirujuk ke Solo atau dirujuk ke mana yang menurut dokternya, menurut rumah sakitnya itu baik, dijalani aja, diterima aja. Intinya ikut yang terbaik kata dokternya. Karena kita khusnudonnya dokter nggak akan memberikan saran yang buruk untuk kita. Karena kita sebagai pasien pasti ingin yang terbaik, dokter ingin yang terbaik gitu. Dijalani dulu aja nggak apa-apa. Emang prosesnya emang berat ya, tapi kalau kita cuma bayangin aja nanti gimana nanti nggak akan jalan. Intinya bismillah, jalani juga aja. Terus untuk teman-teman yang takut dengan gambaran operasi, menurut aku itu jauh dari angan-angan kita sendiri sih. Apalagi kalau laki-laki itu kan biasanya takutnya masalah disuntik ya. Sebenarnya itu hanya di pikiran kita aja sih. Sebenarnya suntik nggak semenakutkan itu. Karena aku dulu juga bayanganku suntik pasti ngeri gitu. Tapi setelah kita
coba berani dilihat, dipantengin gitu, ternyata prosesnya juga mungkin seperti kayak semut gitu aja ya mungkin ya. Sebenarnya nggak sakit banget kok prosesnya. Mungkin untuk aku ya dulu kan yang aku rasain itu nggak bisa untuk kegiatan aktivitas biasa ACL atau literal meniscus yang sobek itu sebenarnya masih bisa aktivitas, masih bisa kerja, tapi ya ada hambatan gitu. Tapi ada keterbatasan mungkin untuk lari, untuk naik turun tangga itu ada kerasa. Terus biasanya ada bunyi klek-klek kalau aku keluhnya seperti itu. Terus habis itu menurut aku ketika sebelum kita operasi itu memang bayangannya kayak menakutkan gitu. Tapi dijalani aja, ikuti prosesnya aja. Bismillah, intinya bismillah, banyak-banyak doa, banyak-banyak yang terbaik. Ini mungkin saatnya kita pasrah dekat sama Allah. Makanya kita berdoa yang baik-baik supaya diberikan alurnya yang baik juga. Ketika mau operasi itu yang aku rasain yang pertama kali kita disuruh ke radiologi sama di laboratorium untuk cek sampel darahnya, terus dicek semuanya rongsennya gitu. Lalu sebelum itu kan kita sudah kontrol di MRI untuk lebih detailnya, dan MRI itu menurut aku katanya dokter itu ada di rumah sakit tertentu, jadi nggak semua rumah sakit itu ada MRI. Jadi kalau di Jawa Tengah itu di Solo, menurut aku recommended banget di rumah sakit ortopedi Solo. Nanti setelah tahap MRI nanti ketemu dokternya lagi untuk dibacakan hasil MRI-nya. Habis dibacakan hasil MRI nanti kita pulang ketemu kontrol sama dokter lagi untuk penjadwalan dari dokternya di tanggal berapa. Dan aku pas kemarin tanya-tanya sama teman-teman yang sudah operasi, ada yang nunggu sampai 6, sampai 7, sampai 8 bulan karena padatnya jadwal dokter. Tapi alhamdulillah aku sendiri menunggu cuma 1 bulan aja. Jadi kita dijadwal, aku temu dokter itu pas 1 bulan yang lalu. Kita langsung dijadwal bulan berikutnya tanggal 15 ini. Aku ini bikin video per tanggal 15. Jadi setelah pasca operasi aku langsung bikin video. Harapannya supaya teman-teman yang sedang berjuang di luar sana juga termotivasi sih gitu. Terus setelah penjadwalan nanti H-1 sebelum operasi nanti kita suruh datang ke rumah sakit untuk observasi opnamnya. Kita masuk kamar. Terus sebelum kita masuk kamar nanti yang aku bilangin tadi, kita masuk ke laboratorium. Habis ke laboratorium kita ke radiologi untuk hasil rongsennya sama diambil sampel darahnya. Habis itu kita hari itu langsung masuk rawat nginep di sini untuk opnam dan pasang infus. Langsung besoknya kita operasi. Dan menurut aku ketika operasi itu ya pertama kali pasti deg-degan ya, apalagi pas susternya bilang, "Mas, besok siap-siap kita persiapan untuk operasi jam sekian," gitu kan. Kemarin aku operasinya itu sekitaran jam 9:30 ya. Terus tahu-tahu dikabarin kayak gitu mesti rasanya deg-deg gitu, iya kan? Deg-deg. Tapi kita harus mental. Tapi yang perlu kita fokuskan adalah pikirannya harus tenang. Ini kesempatan kita untuk banyak-banyak doa. Terus ketika mendekati itu pasti harus suruh puasa. Malamnya aku tuh dibilangin sama susternya untuk, "Mas, persiapan ya, besok jam 3:30 sudah operasi, masnya mulai puasa jam 3:30 pagi. 3:30 pagi itu kita puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, dipanggil. Terus nanti kita dijemput oleh susternya masuk ruangan operasi. Masuk ruangan operasi itu hawanya hening. Keluarga nggak boleh ikut, cuma kita sama perawatnya. Masuk, kita pakai troli, lebih tepatnya kayak tempat tidurnya itu masuk dari setiap lorong ke lorong. Lalu suasana AC yang dingin, ketemu dokternya. Nanti habis itu dicek posisi punggungnya, lalu dicek untuk yang mau disuntik bagian punggungnya. Karena kalau operasi ACL biasanya cuma dibius paru, nggak sakit kok. Habis itu nanti kerasa kebas kakinya, mulai kerasa kebas.
lalu mulai dioperasi. Nanti kalau kalian yang operasi ACL atau meniskus, biasanya yang terkait dengan ligamen kayak gitu, nanti kalian diizinin oleh dokter kalian untuk lihat di monitor seperti layar di TV. Jadi kalian bisa tahu yang sobek atau yang putus yang mana. Nanti setelah itu kalian kayak dipasang selang untuk buang hajatnya, jadi nggak bisa kemana-mana, bisa ngerasain dalam 1 hari itu nggak bisa, mungkin nggak bisa duduk, aku sendiri nggak bisa duduk ini. Terus habis itu jadi buang hajatnya di tempat. Jadi untuk saran untuk aku, teman-teman yang di luar sana masih ngerasain cedera ACL atau ligamennya ada yang putus, saran aku mending baiknya operasi aja, karena pasti dokter akan mengusahakan yang terbaik kok. Semangat teman-teman yang sedang berjuang di luar sana, semangat sembuh, semoga bisa aktivitas kembali. Semangat.